pagi Bu Okta. Selamat pagi Bu Risa. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Bu Risa Alhamdulillah. sendiri? Saya juga baik ya Bu. Nah gitu. Bu Okta, hari ini saya itu kan rencananya melakukan praobservasi dulu sama Bu Okta. Karena kan kita akan mengadakan supervisi akademik ya Bu ya. Kita kan mau ada observasi di kelas. Nah tujuan saya untuk melakukan praobservasi ini sebenarnya untuk mengetahui aja sih Bu persiapan Bu Okta nanti sudah sejauh mana, mungkin siapa tahu ada kesulitan-kesulitan yang bisa kita komunikasikan bersama seperti itu juga. Terus kalian saya ini sih Bu, biar Bu Okta itu lebih percaya diri gitu kan, namanya kalau ngajar ditungguin sama orang lain pasti beda ya Bu ya dengan kalau kita biasa tanpa orang lain yang melihat seperti itu. Nah mungkin dari Bu Okta sendiri harapannya kira-kira besok observasinya waktu di kelas bagaimana Bu? Harapan saya itu yang pertama pastinya saya ingin nanti pembelajaran saya di kelas itu lebih maksimal Bu Risa, karena saya juga merasa sih apa yang saya lakukan di kelas itu masih banyak kekurangan. Iya gitu ya Bu ya, jadi moga-moga nanti dari percakapan praobservasi ini bisa sedikit membantu ya Bu ya. Nah dari besok itu kira-kira Bu Okta mau ambil materi apa? Rencananya saya mau mengambil materi tentang laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi, berarti ada yang dikembangkan ya tentang itu ya Bu ya? Iya. Oh begitu. Lalu sejauh ini persiapan Bu Okta sudah sampai mana? Persiapan saya ini baru perancangan membuat RPP ya, kemudian saya menyiapkan untuk media pembelajarannya sama strategi-strateginya gitu sih. Seperti itu. Jadi sudah baru-baru itu ya Bu ya, tapi ya udah lumayan lah ya, udah setengah jalan. Moga-moga besok kita observasinya lancar ya Bu ya. Nah sejauh ini Bu Okta selama mengajar kesulitannya ada nggak kira-kira? Terutama di materi itulah. Ada sih, kalau di laporan hasil observasi ini kesulitannya paling nanti untuk objek yang diamati itu. Kemudian selain itu nanti juga anak-anak itu nanti akan kesulitan membuat teksnya itu yang baik seperti apa, itu saya rasa nanti akan kesulitan dulu. Karena memang ini ya Bu ya, pasti pikirannya kan variatif sekali antara satu anak dengan yang lainnya ya. Iya, Oh iya gitu. padahal kan itu kan harus ada urut-urutannya gitu loh. Saya takutnya nanti anak-anak tuh belum bisa menuliskan sesuai dengan strukturnya gitu. Gitu iya. Lalu kemudian berarti area pengembangan yang Bu Okta inginkan di bagian mana Bu? Nanti yang akan saya kembangkan itu di pengetahuan sama keterampilannya. Dalam memahami pengetahuan tentang laporan hasil observasi, kemudian keterampilan dalam membuat laporan hasil observasi itu sendiri. Seperti jadi areanya ada dua ya Bu ya. Nah dari rancangan pembelajaran Bu Okta, kira-kira strateginya kemarin sudah menentukan mau pakai strategi apa? Sudah sih, rencananya strateginya itu saya ingin menggunakan strategi itu loh Bu, strategi apa itu, pembelajaran yang berdiferensiasi itu, pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan itu pembelajaran sosial emosional gitu loh rencananya. Jadi nanti di dalamnya ada diferensiasi, ada terus sosial emosional juga ada, seperti itu ya Bu ya. Nah itu metodenya, modelnya mungkin? Metodenya nanti saya itu akan menggunakan dengan berdiskusi, diskusi kelompok, kemudian tanya jawab. Untuk di bagian diferensiasinya yang dibikin diferensiasi di bagian apa Bu? Pengetahuannya atau apanya begitu? Kalau diferensiasinya sendiri itu ya nanti pasti saya buat dari prosesnya, kemudian kontennya juga. Nanti untuk kontennya itu paling teks ya, nanti saya akan nyuruh anak-anak untuk mencari konten yang sesuai dengan itunya dia. Misalnya dia mau cari di internet boleh, mau cari di YouTube boleh, atau baca-baca di buku juga boleh gitu. Terus kalau untuk produknya sendiri nanti itu paling mereka saya buat secara berkelompok, terus membuat produknya sesuai dengan minat mereka. Gitu ya.
udah bagus sih Bu, itu udah mengandung diferensiasi ya Bu ya. Medianya juga sudah siap Bu? Medianya baru setengah jalan ini. Baru setengah jalan ya. Nanti mungkin kalau ada yang bisa saya bantu ya Bu ya. Karena biasanya menyiapkan media yang menarik untuk anak itu kan juga tantangan tersendiri ya Bu ya. Betul sekali. Susah. Kadang kita mau ngedit juga harus lebih teliti lagi. Ya begitu. Lalu mungkin ini ya Bu ya, pertanyaannya tinggal sedikit aja sih. Kira-kira waktu pelaksanaannya kapan Bu? Kalau misalkan nanti hari Jumat itu gimana Bu? Hari Jumat jam berapa Bu? Jam setelah istirahat pertama. Setelah istirahat pertama. Nanti mau ambil kelas apa? 10 DKP 3. Kebetulan saya ngajar di situ. Oh iya. Oke Bu Okta, mungkin itu aja percakapan pra observasi kita. Saya berharap dari sini ya lebih siap lagi. Besok moga-moga lancar. Anak-anaknya juga terkondisikan dengan baik. Bu Okta juga nggak ada grogi. Saya pun juga bisa observasinya lebih ya lancar. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, baik. Semangat ya. Semangat. Ya, sebelum kita mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Silakan Bapak memimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran, absensi dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Ada. Siapa yang tidak masuk? Bu Syafiqul. Syafiqul ya. Saya panggil saja. Priska Ayu hadir? Hadir. Prisma Febrianti hadir? Hadir. Hadir. Septia Sylvia hadir? Siti Fatimah hadir? Ya, udah berarti hari ini ada yang tidak masuk tadi, tapi yang masuk ini tetap semangat ya mengikuti pembelajaran ya. Semangat. Ya, semangat. Bagus. Ya, supaya lebih semangat coba kita kita sampaikan dari SMK. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Semangat ya? Ya, luar biasa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba Ibu mau menanyakan keyakinan kelas kita. Kira-kira masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Masih. Ada yang mau menyampaikan? Ya, Mbak Siti. Menjaga kebersihan dan kerapian. Ya, menjaga kebersihan dan kerapian. Terus, apa lagi? Ya, Mbak Rizka. Mengikuti pembelajaran dengan penuh tanggung jawab. Ya, berarti harus berada di kelas ini dengan sepenuhnya ya, harus dengan penuh tanggung Jawab. Kalian mikir ini ya. Ya, terus kebersihannya coba dilihat kanan kiri ada kotoran atau tidak. Kemudian kerapian diri juga dilihat, baju bajunya sudah rapi atau belum coba dilihat. Nah, sudah ya? Ya, sudah. Kalau begitu, biar lebih semangat, coba ada satu anak yang mau memberikan ice cream ke depan? Ya, Mbak Vita, silakan. Coba teman-teman dipimpin supaya lebih semangat dalam pembelajaran. Kita akan melakukan eksperimen gajah semut. Gajah semut. Jawab belum? Kalau semut tangannya gini bilangnya besar. Kalau semut tangannya gini sama bilang besar. Kalau semut ini bilangnya besar. Ya, kalau gajah tangannya gini bilangnya kecil. Ya. Ya, semut. Nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Gajah, gajah, gajah. Semut, semut, semut. Gajah, gajah, gajah. Semut,
Ya, oke, berikan tepuk tangan. Ya, sudah semangat? Sudah. Oke. Nah, coba ibu mau bertanya. Ada siapa ya? Mungkin ada yang mau memberikan apa itu? Memberikan suatu jawaban dari pertanyaan ibu. Tadi waktu kamu berangkat ke sekolah, benda apa yang menurut kamu menarik yang kamu lihat di jalan? Ada yang mau menjawab? Oh ya, Mbak Tasya, sepeda motor. Mbak Tasya, kenapa kamu merasa sepeda motor itu menarik? Kenapa sepeda motor menarik? Oh iya, banyak jenisnya. Itu ya. Suka naik sepeda motor? Suka, ya. Ya, tadi Mbak Tasya sudah menyampaikan bahwa benda yang menarik menurut dia ketika perjalanan ke sekolah adalah sepeda motor. Nah, berarti ada yang dia amati ya. Nah, kira-kira mengamati suatu objek itu ada kaitannya tidak dengan pembelajaran kita sebelumnya? Ya, ada apa materinya? Ya, laporan hasil observasi. Nah, kira-kira masih ingat tidak dengan apa itu laporan hasil observasi? Masih. Ya, siapa yang mau menjawab apa itu laporan hasil observasi? Saya. Ya, Laporan hasil observasi adalah laporan yang disusun berdasarkan hasil pengamatan. Iya, betul sekali. Itu adalah laporan hasil observasi. Observasi. Kita bisa mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Nah, kemudian hari ini nanti kita lanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita sudah mengidentifikasi isi atau informasi dari laporan hasil observasi, hari ini nanti kita akan mengidentifikasi struktur dan kaidah pembahasan teks laporan hasil observasi serta menyusun laporan hasil observasi dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Itu ya. Nah, kemudian ini coba kira-kira apa manfaat dari laporan hasil observasi itu sendiri? Ya, Mbak Amelia ya. 1. Mengamati benda-benda di sekitar kita. Ya, untuk mengamati benda-benda di sekitar kita. Kemudian apa lagi? Bisa digunakan untuk membuat kebijakan. Ya, bisa digunakan untuk membuat Kebijakan. Misalnya saja yang diobservasi adalah sampah gitu ya. Kita bisa mengobservasi sampah. Kenapa sampah bisa ada di mana-mana? Nah, itu nanti bisa dijadikan kebijakan oleh pihak yang berwenang. Itu ya. Gimana untuk menangani sampah? Misalnya seperti itu. Itu ya, itu adalah manfaat dari laporan hasil observasi. Nah, sekarang mari kita fokus ke jenis untuk merilekskan diri. Nah, coba kalian posisikan diri kalian dulu pada posisi yang paling nyaman, ya, yang paling nyaman tapi bukan tidur ya, duduk yang paling nyaman. Nah, kita akan memfokuskan pikiran kita sejenak. Coba didengarkan, diresapi musik yang saya mainkan berikut ini. Silakan ambil posisi yang paling nyaman. Kemudian perlahan-lahan tutup mata Anda. Tutup mata Anda. Kemudian rasakan hembusan nafas Anda. Tarik nafas. Keluarkan secara perlahan.
Iya, lupakan masalah-masalah yang ada, apalagi masalah cowok-cowok itu nggak penting ya. Yang penting fokus ke pelajaran, fokus ke masa depan. Ya, itu. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan pertanyaan diagnostik kepada kalian ya. Jadi pertanyaan diagnostik itu fungsinya adalah Ibu dapat mengelompokkan kalian sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian. Setelah Ibu amati ternyata ada 3 dari minat kalian. Yang pertama adalah visual, yang kedua ada auditory, dan yang ketiga ada yang kinestetik. Nah, untuk yang visual kalian bisa melihat di buku paket masing-masing. Di situ sudah ada contoh laporan hasil observasi. Atau kalian bisa juga cari di internet contoh-contoh laporan hasil observasi. Coba ada dong? Bisa dilihat. Kemudian bagi yang lebih suka dengan mendengarkan atau dengan audio, Ibu telah mengirimkan ke grup kalian tadi. Sudah kan, sudah dibuka? Nah, itu bisa dilihat di situ. Ibu udah share materi laporan hasil observasi yang menggunakan suara. Bisa dilihat masing-masing di HP-nya. Kemudian bagi yang suka kinestetik, yang suka bergerak-gerak, itu ya, Ibu sudah menyiapkan ada 2 di sini, ada 2 tapi materinya sama, nanti bisa bergiliran dalam membaca ya. Yang satu Ibu taruh di sini, kalian bisa baca di sini. Yang satu bisa membaca di sini. Ya, bisa dibaca secara bergantian. Silakan. Kemarin sudah Ibu sampaikan yang kinestetik siapa, yang auditory siapa, yang visual siapa. Silakan yang kinestetik bisa melihat ke sana. Berdasarkan teks yang telah kalian baca tadi, sudah paham ya isinya tentang apa ya? Sudah. Gambaran ya? Sudah. Nah, materi kita berikutnya adalah struktur dari LHW itu sendiri. Struktur itu merupakan bagian, itu ya, itu merupakan sebuah struktur. Kira-kira dari bacaan tadi strukturnya apa saja? Ada yang mau menjawab? Ya. Awalan, terus bagian-bagian sama manfaat. Awalan, bagian-bagian sama manfaat. Iya, betul sekali. Nah, kalau dalam LHO strukturnya itu yang bagian awalan itu bisa kalian sebut sebagai pernyataan umum dan klasifikasi. Terus yang kedua ada deskripsi bagian. Jadi
laki-laki 3 nomor absen 24. Kenapa nama saya Septiana dari kelas 10 Fitria dan Febria? Kenapa nama saya Maksana nomor absen 23 dari kelas 10. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan tentang buah jeruk. Jeruk. Jeruk atau limau adalah salah satu jenis tanaman buah tahunan yang berasal dari benua Asia yang memiliki rasa masam dan segar. Rasa masamnya berasal dari kandungan asam sitrot yang ada pada jeruk. Yang presentasi dari kami, jika ada tanggapan atau pertanyaan, silakan. Saya ingin menanggapi teks yang telah dipresentasikan berdasarkan struktur yang disampaikan belum runtut. Ada bagian struktur bagian harusnya jeruk nipis dulu baru lemon yang dijelaskan. Terima kasih atas tanggapannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 3 kelompok sudah presentasi semua ya. Berarti presentasinya sudah selesai. Berarti kita ada pada penghujung acara atau kegiatan pembelajaran hari ini. Tetapi sebelum diakhiri saya minta dibuka HP-nya masing-masing, dikerjakan dulu untuk penilaian pengetahuan. Dicek kemudian dikerjakan. Di situ hanya ada beberapa soal. Ibu ingin mengecek seberapa pengetahuan Anda mengenai materi ini. Sudah selesai? Sudah. Ya. Mbak Septiana dapat nilai berapa? Mbak Septiana? 80 ya, bagus sekali. Mbak Novela? 85 ya, bagus sekali. Berarti sudah paham semua ya, saya rasa. Nah, dari pembelajaran ini tadi dalam berkelompok, apakah ada kendala yang dihadapi? Tidak. Ya, berarti semuanya lancar-lancar saja ya. Nah, kemudian coba berdasarkan apa yang kita pelajari pada hari ini tadi, apa kira-kira struktur dari laporan hasil observasi? Apa saja strukturnya? Bagian-bagian manfaat. Ya, kemudian apa saja kaidah kebahasaannya? Menggunakan kata kopula. Kata kopula. Nah, untuk pertemuan berikutnya, karena materi kita sudah selesai, berarti kita akan mengadakan dipelajari materinya supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Siap ya? Siap. Kalau begitu dilihat dulu kanan kirinya apakah masih ada kotoran? Tidak. Berarti kita siap? Pulang. Ya, silakan. Ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sekian dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah selesai ya? Sudah. Berarti masing-masing kelompok sudah siap untuk presentasi. Siap, ayo kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Kelompok siapa? Oh iya, pokoknya Mbak Niken ya yang mau presentasi. Oke, silakan.
silakan siap-siap untuk kelompoknya Mbak Niken maju mempresentasikan hasil. Wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kelas didampingi dengan rekan saya Ibu Oktaria Ervin Santi. Beliau sebagai guru bahasa Indonesia, sekaligus kami juga didampingi oleh pengajar praktik kami yaitu Ibu Amin Lestari. Baik, selanjutnya saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Okta. Salam Bu Risa. Apa kabar Bu Okta? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu Okta, kemarin kan kita sudah melakukan observasi di kelas. Nah, setelah melakukan observasi di kelas itu ada satu tahapan yang harus kita lalui, yaitu pasca observasi. Nah, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Dan nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang sifatnya hanya klarifikasi saja ke Bu Okta, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nggih Bu Okta, menurut Bu Okta kemarin pembelajaran Bu Okta bagaimana? Pembelajaran saya tuh kemarin saya rasa masih ada kekurangan Bu Risa, terutama itu pada bagian awal dan bagian ice breaking. Itu saya rasa belum maksimal karena saya lihat anak-anak itu belum terlalu antusias gitu, masih pasif. Iya, betul. Saya kemarin melihatnya juga di bagian ice breaking itu memang ada, mungkin karena kurang persiapan ya Bu, dan jadi kayak kurang all out gitu anak-anak. Lalu berikutnya mungkin ada lagi Bu Okta? Mungkin untuk itu pemanfaatan media pembelajaran mungkin itu yang masih kurang, jadi anak-anak juga belum terlalu asik dalam materinya itu. Iya. Kemarin media pembelajaran yang digunakan oleh Bu Okta kalau saya lihat sih sebenarnya sudah menarik, tapi mungkin di bagian tertentu dibikin lebih ada video-video yang mungkin ini Bu, ya memang seperti itu ya Pak, tapi sudah bagus kok Bu. Kalau saya lihat sih dari pembelajarannya Bu Okta itu sudah runut, sudah sesuai dengan RPP, semua kegiatan alur itu juga sudah bagus. Bu Okta juga selama pembelajaran juga sudah memancing anak-anak, jadi anak-anak itu sudah keluar gitu loh potensi mereka. Mungkin di bagian akhir kayak ini Bu Okta, saya melihat ada di bagian refleksi. Bu Okta ingat nggak kira-kira apa yang kurang? Apa ya? Bagian refleksi, kayaknya di bagian refleksi itu Bu Okta ada ini ya, kurang menanyakan bagaimana perasaan anak-anak saat itu, bagaimana pembelajaran saat itu, benar nggak Bu Okta? Oh iya benar kemarin saya hanya menyimpulkan aja terus langsung saya akhiri kemarin. Oh iya, apa-apa, tapi secara keseluruhan sudah bagus sekali Bu Okta, ini udah luar biasa. Nah, mungkin pertanyaan terakhir di bagian rencana tindak lanjut. Kira-kira nanti Bu Okta rencananya apa untuk memperbaiki kekurangan Bu Okta? Rencananya paling nanti saya ingin lebih banyak belajar lagi ya Bu Risa ya. Mungkin saya akan banyak belajar cari media-media sama cari ice breaking yang menarik itu lewat internet itu yang pertama. Terus nanti saya kolaborasi dengan rekan sejawat dari ya sama jenengan nanti kalau jenengan ada ide nanti saya minta tolong ya. Oke, siap. Oh ya, baik. Jadi itu adalah pertanyaan terakhir dari percakapan pasca observasi kelas kita hari ini. Terima kasih Bu Okta atas kerjasamanya. Semoga besok rencananya bisa dieksekusi dengan lancar. Begitu saja kita tutup percakapan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.